Haleluya, shalom. Boleh sekali lagi shalom. Haleluya. Saudara jemaat sekalian, untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Amin. Yang percaya Tuhan itu baik, boleh kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Bagi Dia segala pujian, segala hormat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pujian bagi Tuhan, bagi Dia. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita, pagi yang penuh damai sejahtera. Kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, biar ibadah kami menjadi rupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bergembira dan bersukacita dengan ibadah yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mau memberkati hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada pagi ini. Tim musik, singer, song leaders, penyambut tamu, dan seluruh hamba-Mu. Bapak Samuel akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu yang menguatkan kami jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iman dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripadanya yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas Yesus. Kuasa-Mu sungguh ajaib.
hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, amin. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang percaya Tuhan tak terbatas, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku kagumi, amin, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Setiap
jelas Tuhan. Di setiap langkah hidupku, jemaat saya untuk boleh makin berdiri. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuat di segala kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian anak-anak-Mu Yesus. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu
bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kiranya pujian penikmat kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebabnya kami ingin melompat lagi bagi nama Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jemaat sekalian yang rindu untuk melompat dan menyanyi bagi Tuhan, mari sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Langsung kita pagi ini saudaraku. Boleh tengok kanan kirimu. Kami salam katakan Happy Sunday. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Mari maju. Ya Yesus sayang, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas anak-anak yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Bapak, mereka akan mengikuti ibadah Awesome Kids. Biarlah mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan sejak usia dini. Mereka mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Berikan guru-guru sekolah minggu ini hikmat bijaksana dan bahasa yang sederhana sehingga anak-anak yang boleh mengerti sesuai dengan usia mereka. Bapa, berkati juga orang tua mereka Tuhan, sehingga mereka mampu membesarkan anak-anak ini dengan penuh sukacita. Kami serahkan seluruh ibadah Awesome Kids dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Shalom. Boleh sedia tangannya bersukacita. Haleluya semua ya. Baik, mari kita simak warna jemaat untuk seminggu sepekan ke depan. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Apabila ada yang baru pertama kali beribadah, boleh saya lihat wajahnya ada? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan semua jemaat yang setia ya. Kemudian menara doa. Berikut jadwal menara doa akan diadakan setiap Sabtu pagi. Akan diadakan setiap hari Sabtu, Rabu malam dan Sabtu pagi. Tanggal 29 Mei sampai Agustus 2026. Berikut mungkin jadwalnya bisa dilihat. Terima kasih. Doa rantai hamba Tuhan akan diadakan setiap hari Rabu pukul 6 sampai 8 pagi di tempat hamba Tuhan masing-masing, di rumah hamba Tuhan masing-masing. Untuk ibadah raya minggu depan akan diadakan seperti biasa di sesi pertama jam 8 sampai jam 10, sesi kedua jam 11 sampai jam 1. Di ibadah pertama akan diadakan youth di jam 9.30 sampai selesai. Berikut juga beserta ibadah KWK. Ya, diinformasikan bahwa untuk Sabtu ini akan diadakan Saturday of Blessing. Dihimbau kepada bukan hanya pelayan Tuhan tetapi seluruh jemaat yang berkeinginan untuk hadir, kami persilakan. Akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 jam 8 pagi. Baik, kembali dihimbau kepada seluruh jemaat bahwasanya setiap minggu ketiga akan diadakan persembahan khusus untuk dana pembangunan gereja. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesempatan minggu ketiga ini akan diadakan 2 kantung persembahan, warna merah dan warna ungu. Untuk warna ungu itu persembahan seperti biasa setiap minggu. Untuk warna merah itu untuk dana pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap berkat yang Bapak berikan untuk pembangunan gereja. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya. Boleh sekali lagi jangan malu tepuk tangan saudaraku. Boleh sekali lagi kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang lebih lagi pada Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama kita naikkan pujian dari Allah. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya. Mari sama-sama. Jiwaku bertanya, rasa sesat di dada. Imanku berkata, haleluya, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat.
Bapa kami di surga, pemilik hidup ini, kami sungguh menyadari dalam hidup kami Bapa bahwa sekalipun Tuhan ada banyak tantangan yang kami lihat, kami hadapi dalam perjalanan hidup ini, namun bukanlah hal itu yang membuat iman kami goyah berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, Engkau terus bersama dengan kami selama ada di dunia ini. Kami terus bersekutu dengan Tuhan, karena kami menantikan surga yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Ketika kami mengikut Tuhan, maka satu tujuan yang kami inginkan dalam hidup ini, yaitu kehidupan yang kekal. Buatlah hidup kami Tuhan untuk terus bersekutu dengan Engkau. Jangan kami terpengaruh dengan keadaan dunia, keadaan ekonomi, dan juga tekanan yang lain Tuhan. Tapi seperti pujian yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan, sekalipun gunung-gunung pindah, iman kami tetap berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba akan memberitakan firman-Mu saat ini. Sebagai penyambung lidahmu Tuhan, Engkau pakai dengan otoritas kuasa daripada Engkau, agar bila firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada hamba-Mu Tuhan, dengan kami akan pelajari bersama, kami akan pahami bersama, kami akan mengerti bersama hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Terima kasih seluruh jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Siapa yang kalah hari ini? Siapa yang nonton bola? Iya, saya pernah katakan waktu khotbah di minggu siang di tempat ini bahwa rata-rata pendeta itu, Abang Beni, Boni itu suka bola. Kadang-kadang mempengaruhi imannya kalau hari Minggu. Karena memang rata-rata, saya juga tidak tahu kan. Ada dua yang dia suka pendeta itu adalah tinju sama bola. Itu pasti disuka. Padahal tidak boleh berantem ya. Ya puji Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini saya senang karena bulan ini saya ulang tahun. Terima kasih semua buat ucapannya kepada saya yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Kemarin saya dikerjain orang rumah itu istri dan anak. Saya dikerjain, Pak pergi kemana? Cepat-cepat pergi. Ternyata gue dikerjain. Terus saya udah mau balik ke rumah. Taunya dia bilang kami lagi di luar makan bakso. Ternyata dia di dalam. Bawa kunci kan? Iya, saya bawa kunci gitu. Saya datang ke rumah. Kok motor ada, sepeda ada? Kayaknya tidak keluar ini orang. Tapi saya dengar dari dapur ada yang bunyi-bunyi, wah kayaknya gue dikerjain ini. Ternyata mereka siapkan makanan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya sederhana tapi sukacita sekali. Karena mereka juga semua senang sekali. Katanya Papa bisa mencapai umur 45 tahun. Iya. Dan saya merenungkan dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara bahwa 45 tahun perjalanan saya untuk 12 tahun itu saya baru kenal Yesus. Ya karena saya dari agama Hindu, jadi 12 tahun baru kenal Yesus. Dan sampai sekarang puji Tuhan, seperti pujian tadi kita mengatakan kita berpegang kepada Tuhan. Dan saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, 45 tahun yang saya lewati perjalanan hidup di dunia ini, sisa berapa lagi? Sesuai Alkitab dalam Mazmur 70 tahun. Berarti sisa 25 tahun. Kau tuh tidak tahu, besok pun nanti pun bisa. Jangan bilang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya selalu bicara tentang ini? Karena tujuan kita mengikut Tuhan adalah keselamatan. Kalau mau diberkati Tuhan, banyak orang tidak kenal Tuhan diberkati kaya raya. Korupsi itu sampai berkilo-kilo lebih besar emas diambil dibanding yang ada di Monas kan. Itu tidak kenal Yesus itu. Banyak juga yang memang
yang masih agama lama, tapi kaya raya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mengenal Yesus itu satu poin yang kita harus ingat dalam diri kita adalah keselamatan itu. Hanya itu saja. Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan, jangan takut bicara tentang kematian, karena kita semua mati, benar? Semua akan mati, menuju ke sana. Jadi tinggal menunggu antri aja. Kenapa saya selalu tekankan tentang keselamatan? Karena hanya itu yang membuat kita kenal Yesus. Kalau kita tidak mau salah mati, tidak usah kenal Yesus. Kalau kita hanya mau diberkati secara materi, udah kerja keras lah, banting tulang, banting gigi dan semuanya, tidak kenal siang dan malam, ada hasilnya. Tapi itu pun semua akan kita tinggalkan. Nah, saya merenungkan dari 4 sisi ya. Pertama, sisi umur Alkitab 70 tahun. Syukur waktu kami ke rumah duka waktu almarhum papa daripada Ibu Gembala meninggal 95 ya. 96. Saya bilang kira-kira sampai tidak saya ke sana. Dalam hati bertanya, tidak akan sampai. Kenapa? Karena kematian itu pertama ditentukan oleh Tuhan. Itu udah pasti otomatis. Ada orang ditentukan oleh kematiannya. Semua kita ditentukan sampai kapan kamu. Mau sehat pun tidak ada penyakit mati juga. Aku kok senyum-senyum. Yang kedua adalah gen. Ada gen keturunan yang memang turunannya itu 100 tahun baru meninggal. 90 tahun. Nah, rata-rata keturunan saya itu gennya itu 70 tahun. Paling tinggi 85 tahun itu gen. Jadi kalau sudah ada rentetan gen seperti itu, jangan mimpi menjadi 120 tahun, tidak bakalan. Itu saya, pendeta itu paling banyak survei lah. Dan berikut yang ketiga adalah tentang dosa. Itu membuat kematian. Yang keempat adalah pola makan atau kurang mengontrol yang namanya penguasaan diri. Ya, almarhum pendeta Yakub Nawai itu meninggal 73 tahun. Saya tanya sama istri beliau, Ibu Rina, Tante, kan Om kan sehat-sehat aja, tapi kenapa begitu cepat dia kena sakit gula gitu kan? Lalu dia bilang, aduh, Om itu kalau khotbah dahsyat, luar biasa, mantap, tapi penguasaan diri makan tidak ada dalam diri. Makanya, jadi kalau Tante tidak ikut, oh, itu udah pasti pulang, dia itu pasti langsung dites lagi itu. Nah, tentang Ibu Rina itu sangat kontrol. Dan sekarang sudah 78 tahun Ibu Rina Yakub Nawai. Itu tidak ada sakit apapun, tidak ada sakit. Dia hanya obatnya di rumah itu adalah bawang putih, bawang merah, taruh di setiap sudut. Itu kata beliau. Bapak Ibu Saudara, saya berbicara tentang ini supaya kita mengerti tentang perjalanan hidup kita manusia di dunia ini. Dalam seri khotbah saya pernah berkhotbah dengan tema diberkati di dunia selamat di surga. Masih ingat? Lalu saya pernah berkhotbah tentang investasi surga. Investasi surga itu salah satunya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu investasi uang itu cukup 6 hari saja kemarin. 6 hari itu kita cari dan kita cari dan kita cari. Dan semua itu jika Tuhan memberkati dia, Tuhan berikan kepada kita, kita genapi firman Tuhan yang dikatakan apa? Di dalam doa pembukaan tadi, berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya. Cukup. Tidak ada orang makan kalau memang takarannya 2 piring, 3 piring, tidak ada. Kalau 3 piring jadinya sakit perut. Ya kan? Karena Tuhan sudah kasih takaran kepada kita. Gitu. Kalau kita makan sampai terlalu kenyang, itu ujung-ujungnya jadi sakit, bukan jadi sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dari seri khotbah saya ini, saya sampaikan hari ini, next. Tema kita adalah kaya di mata dunia, miskin di mata surga. Kenapa saya sampaikan ayat ini? Karena ternyata waktu kami masih mahasiswa dulu, mungkin Pak Yudi tahu lah, anak asrama tahu. Asrama teologi ya, tahu itu. Yang namanya STT Jogja dulu berapa jiwa baru bisa tamat, Pak? 11 jiwa dimenangkan baru bisa tamat. Kalau tidak menangkan 11 jiwa itu tidak bakalan tamat, tidak bakalan dikasih selesai kuliah 5 tahun. Nah, saya dulu itu hanya 7 untuk saya pakai dengan ayat ini, Wahyu 3 ayat 20.
lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok, barang siapa buka pintunya aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Kami pakai ayat ini Bapak Ibu Saudara untuk penginjilan. Ternyata kampus saya hampir dibakar karena saya menginjili orang di belakang. Nah, mereka datang itu, kok kenapa orang ini? Supaya apa? Kita membawa 7 jiwa itu kan susah minta ampun. Susah sekali minta ampun. Kita tidak boleh membawa orang Kristen. Harus orang yang lawan saudara kita di sebelah lah. Kalau tidak Buddha, Hindu, kalau tidak yang Muslim. Itulah syarat untuk menjadi lulus dari sekolah teologi dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak kisah dalam perjalanan hidup kita di perkotaan yang memang kita itu terlalu sibuk dengan keadaan dunia sampai melupakan yang namanya surga, sehingga kita disebut dengan orang miskin di hadapan surga. Kita akan lihat ayatnya. Coba kita baca bersama-sama ya. Bisa lihat ya. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malah miskin, buta dan telanjang, maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan pakaian putih, supaya engkau berpakaian agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan minyak untuk pelumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Next. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sama seperti aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhta. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, firman ini disampaikan langsung oleh Yesus kepada salah satu muridnya, yaitu Yohanes. Ini bukan Yohanes Pembaptis, tapi murid kesayangan daripada Yesus. Dia sampaikan bahwa tuliskanlah kepada jemaat, ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil, mulai dari Patmos, Efesus, Smyrna, Pergamus, kemudian Tiatira, Sardis, Philadelphia, sampai kepada jemaat di Laodikia. Pada saat firman ini dituliskan, dia sampai kepada jemaat di Laodikia. Ternyata saya mempelajari dalam ensiklopedia Alkitab, jemaat di Laodikia ini jemaat seperti di kota besar, seperti kita di Jakarta. Orang-orang sudah mulai dengan senangnya mendengar yang namanya lucu-lucu saja. Bukan lagi makanan keras, bukan lagi firman yang keras yang didengar. Sehingga apa? Seperti yang dikatakan Pak Gembala waktu dia berkhotbah, bahwa ketika dia memandang wajahnya di cermin, lalu dia membalaikan mukanya, dia lupa wajahnya itu bentuknya bagaimana. Seperti itulah kehidupan orang-orang pada saat ada di jemaat di Laodikia. Kemudian jemaat yang di sana ini jemaat yang begitu mapan, jemaat yang memang merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Sehingga Tuhan berkata dalam ayat 17 tadi apa? Coba next kembali. 17 apa? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta di hadap. Satu yang kita lihat dalam realita hidup kita sebagai anak Tuhan, pada saat kita sedang dalam kekurangan, pada saat kita sedang merancang, kita itu begitu meneteskan air mata di hadapan Tuhan, begitu sangat membutuhkan doa dari rekan-rekan kita, dari siapapun untuk membawa kita dalam doa. Tapi pada saat kita mencapai sesuatu yang kita inginkan dan Tuhan akan berkati, mulailah iman kita itu undur daripada Tuhan. Itu realita. Saya waktu bertanya sama Bu Ana waktu pulang dari Amerika, bagaimana situasi orang di Amerika? Lalu dia bilang, waduh Pak, hancur Pak. Aduh, tidak seperti yang kita bayangkan. Hanya kedengarannya saja mungkin.
Om Boni kan tahu juga lah keadaan orang-orang di sana lah ya kan, karena baru pulang juga dari Amerika. Dan tidak seperti yang kita bayangkan, karena mereka adalah negara adikuasa, negara yang makmur. Tapi ento pun masih ada orang-orang yang melarat di sana, masih banyak pencopet dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah negaranya adalah negara superpower, negara adalah adikuasa. Nah, sama dengan orang-orang yang ada di ibu kota, yang memang itu ketika mulai terberkati seperti ayat yang ke-17 tadi ini, mulailah dia mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya. Sehingga Tuhan menegur dia, engkau mengatakan aku adalah kaya, aku tidak membutuhkan sesuatu, tapi sebetulnya engkau adalah orang yang miskin di hadapan surga. Jadi kita melihat bahwa gambaran kehidupan di kota besar, karir dan semuanya mengejar kenyamanan. Siang malam kita mengejar. Pernah lihat orang yang berangkat jam 4 subuh kerja, pulang jam 11 malam? Saya pernah ngalami. Tak mungkin. Beberapa kita di sini yang ngalami lah. Saya pernah ngalami itu. Saya sampai jam 3 subuh. Begitu terus berputar, begitu terus. Entah pun saya cuma makan 3 kali sehari. Sama juga. Kenapa? Mengurangi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu saya kembali menyimpulkan dalam diri saya bahwa tidak ada artinya saya mengejar tentang keadaan dunia, tentang kebutuhan seperti ini, kalau saya kehilangan damai sejahtera, kalau saya kehilangan yang namanya kebutuhan jiwa dalam diri saya. Kota ini, yaitu kota di mana Laodikia ini adalah kota metropolitan yang sangat mirip dengan ibu kota hari ini. Kaya pusat, mereka di sana adalah tempat-tempat perbankan, mereka adalah orang mandiri. Namun Yesus mengetok pintu mereka bahwa aku datang mengetok pintu hati. Adakah di antara kita saat ini yang sudah mulai, yang sering dikatakan, mungkin kita pernah mengatakan, suam-suam kuku, apa sih artinya? Ini ayatnya ada. Ayatnya ada, suam-suam kuku bagaikan seperti kapal selam, naik turun, naik turun. Suam-suam kuku. Mereka di jemaat yang ada di Laodikia ini mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, tapi sesungguhnya hati mereka menjauh daripada Tuhan itu. Aku bersekutu dengan Tuhan, tetapi pada dasarnya dia hanyalah sebuah formalitas. Saya pernah ketemu salah satu jemaat saya diundang ke salah satu gereja di BI. Saya bilang, bagaimana suasana di sini, Bu? Enak, Pak. Mantap. Apa yang mantap, Bu? Masalahnya saya susah tidur di rumah. Jadi saya tidur di sini. Memang gerejanya cukup bagus. Jadi kayak bioskop. Jadi dia datang itu bukan untuk datang menikmati hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tapi dia datang tidur di situ. Lumayan katanya 1,5 jam terus dia pulang. Bapak Ibu Saudara, saking segitunya. Dan inilah yang disebut dengan firman ini, miskin di hadapan surga. Karena secara fisik dia hadir, tapi secara jiwa Tuhan melihat dia, hatimu itu jauh daripadaku. Ada 3 langkah hal yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Selalu kalau khotbah saya itu ada pertanyaan, ada jawaban, dan apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan itu. Yang pertama adalah, mengapa kaya di dunia tetapi miskin di mata surga. Yang pertama adalah, next, terjebak dalam mentalitas karena mereka merasa cukup tanpa Tuhan. Ini yang dialami jemaat yang ada di sana. Di Laodikia, jemaat adalah orang-orang yang ada di ibu kota, orang-orang yang penuh dengan kekayaan secara materi, tetapi mereka mengabaikan yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Maka itu ada ayat mengatakan begini, sesungguhnya engkau menyebut aku Tuhan, tapi sebetulnya adalah hatimu menjauh daripada aku. Bapak Ibu Saudara, kekayaan materi seringkali menipu kita untuk merasa bisa mengatur dan membeli segala sesuatu dengan uang, sehingga kita kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Maka itu dikatakan dalam ayat 17 tadi, aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tuhan Yesus itu tidak pernah melihat apa yang kita miliki, tapi yang dia lihat itulah iman di dalam diri kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
Maka di dalam ketujuh jemaat tadi ini, Yesus itu 8 kali mengatakan, di situ adalah buka pintu hati. Di situ dia mengatakan bahwa barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau kita bertelinga, semua kita dengar. Tapi apakah betul-betul itu bertelinga ini adalah benar-benar masuk di dalam hati kita? Dan ini yang kita harus hayati dalam kehidupan kita. Bahwa apakah betul-betul saya ini merasa sudah dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup saya. Karena ketujuh jemaat ini Tuhan selalu berkata 8 kali, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan roh itu. Pernah Bapak Ibu Saudara, bagi kaum pria, kalau mau melakukan sesuatu terus agak-agak ada ganjal sedikit, pernah ya? Agak ada gigil. Apalagi kalau datang istilah anak muda itu bini. Istri kita bilang begini, jangan. Lalu kita paksa. Itu sebetulnya suara Tuhan datang kepada pasangan kita. Nah, kalau kita paksa itu, kita pasti menghadapi resikonya. Karena apa? Tuhan sudah persatukan kita dengan pasangan kita. Ketika Tuhan berbicara kepada dia dan siapapun itu, dan kalau kita tidak dengar, maka itu kita tidak mendengarkan suara daripada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak langsung bicara kepada pribadi, kecuali orang yang suka berdoa, kecuali orang yang suka berpuasa, itu Tuhan langsung bisa bicara. Seperti Pak Niko itu, ya, misalnya Pak Niko itu orang-orang yang berpuasanya sampai 40 hari, sampai 30 hari, tapi tetap makan sore. Kalau 40 hari, 40 malam mati juga. Karena hanya Yesus yang bisa mampu, itu tidak ada manusia. Kalau dia bilang 40 hari, 40 malam berpuasa tanpa doa, tanpa makan, tanpa minum, itu bohong itu. Dan itu hanya Yesus yang bisa mampu seperti itu. Bagus dah. Nah, yang kedua adalah mengalami mati rasa rohani. Kenyamanan fasilitas dunia membuat jemaat berkompromi dengan standar sekuler. Tidak dingin menolak Tuhan, tidak panas berapi-api bagi Tuhan, melainkan suam-suam kuku menghidupi kekristenan sekedar rutinitas tanpa dampak dan keintiman dengan Tuhan. Saya baru kemarin waktu saya ibadah pagi di daerah Jakarta Barat, satu hamba Tuhan cerita tentang full gospel. Padahal saya dari sana. Full gospel itu ya orang bisnismen semua. Pokoknya kebutuhan perut pasti terpenuhi. Makanya mungkin perut saya agak keluar kayaknya. Karena saya sih sekali undangnya makan. Mereka makan itu 3 orang makan bisa bayar 3 juta. Bagi mereka biasa. Cerita di dalam Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Karena mereka kadang-kadang kalau dari full gospel itu jujur aja, kalau kayak kemakmuran itu rata-rata di situ. Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa, gampang itu, bayar sana, luar biasa. Kesaksian, udah banyak lah pembohongan di dalam dan lain sebagainya, supaya enak gitu. Tapi pada saat Bapak Ibu Saudara, saya sebagai pendeta kan enggak bahaya. Pada saat dia mulai turun ekonominya, mulai dia bilang, aduh Tuhan itu gue udah mau ke gereja lagi. Tuhan itu, masa usahaku seperti ini, mulai. Dan inilah yang dia katakan seperti jemaat Jelfi, mengandalkan apa yang dia miliki dalam hidupnya. Bukan lagi iman kepada Tuhan, bukan lagi keselamatan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau itu adalah lo mau dalam keadaan sehat, mau keadaan tidak sehat, mau keadaan yang memang kurang ekonomi, mau keadaan yang kelimpahan ekonomi, tetap sama iman Tuhan itu baik. Amin. Itu ciri yang Yesus inginkan. Makanya setiap kali Yesus itu mengetuk pintu hati kita. Kadang-kadang Tuhan itu sudah mengetuk kita, tapi kita bilang, tunggu dulu. Pernah kan? Kalau mau bangun pagi hari Minggu, yang senyum-senyum pasti ngalahin lah. Hari kepingin bawa lagi. Loh, jangan salah, pendeta lebih banyak tantangan itu pakai gimana nih? Pasti itu, udah pasti. Kami pendeta paling itu daging itu perlawanan itu ke gereja gitu. Itu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa kalahkan itu, iblis bilang, amin, gua kuasai kamu. Berhasil saya hari. Kenapa?
Di dalam diri manusia kedagingan dan rohani. Barang siapa berjalan dalam roh, dia akan dipimpin oleh roh. Barang siapa berjalan dalam kedagingan, dia akan dipimpin oleh kedagingan. Pilihan ada di tangan kita. Yang ketiga, mengapa kaya di dunia tetapi miskin di mata surga? Adalah ketika salah mengukur indikator keberhasilan. Ya, menggunakan kacamata dunia untuk menilai kerohanian, merasa kalau karir sukses dan hidup nyaman berarti Tuhan pasti berkenan. Jemaat di laut dia begini. Ya. Kemudian apa? Di mata Tuhan status rohaninya justru melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ini Yesus sendiri yang bicara. Ini Yesus sendiri. Sesungguhnya engkau mengatakan aku kaya, aku tidak membutuhkan apa-apa, aku tidak membutuhkan bantuan. Tetapi Yesus berkata, sesungguhnya engkau itu adalah miskin dan engkau adalah telanjang. Engkau tidak punya apa-apa. Kenapa? Mungkin Yesus mau mengatakan begini, entar juga lu mati kok. Memang mau bawa itu enggak. Tapi yang gua berikan sama kamu, maka setiap kali aku mengetok pintu hatimu adalah kehidupan kekal itu. Amin. Yang berikut, yang kedua, ya ini solusinya. Ya, bagaimana caranya agar kaya di mata dunia, tidak miskin di mata surga? Yang pertama, mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan kota. Kita ini hidup di kota ini, kadang-kadang kesibukan itu sangat-sangat mempengaruhi kita. Tidak henti-hentinya karena kita mengejar tentang yang namanya materi, sehingga kita mengabaikan Tuhan. Dan pada saat kita kepentok, Tuhan menguji kita masuk dalam sebuah proses, kita tidak sanggup lagi. Akhirnya kehilangan kita punya iman. Akhirnya kita kehilangan yang harusnya masuk dalam kunci kerajaan surga. Langkah pertama adalah menyadari ketukan Yesus. Wahyu 3 ayat 20 tadi dikatakan apa? Coba buka itu. Oke, saya baca di sini aja ya. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jika kita membuka pintu hati kita ketika Yesus itu mengetok, maka Yesus itu menguasai diri kita. Maka kami sebagai pendeta itu paling gampang menilai orang. Ini sudah dikuasai oleh Yesus atau masih iblis. Itu paling gampang. Ya, paling gampang sekali. Kenapa? Karena dua hal ini ada di dalam diri kita, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Kalau misalnya dia dikuasai dengan kedagingan, maka itu berarti belum betul-betul dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan jemaat harus meluangkan waktu untuk mendengarkan firman dan menurunkan egonya sendiri di tengah kesibukan ibu kota yang saat ini kita sedang hadapi. Di tengah kesibukan kita sebagai hamba Tuhan, saya ingin pesankan pada kita, buatlah waktu untuk Tuhan. Pertanyaan saya, saat kita bangun pagi, ada 3 hal yang terjadi. Waktu, buka handphone, dan berdoa. Mana yang kita utamakan? Ya, jujurlah padaku bila kau tanya. Ini tantangan besar Bapak Ibu Saudara. Maka itu saya selalu katakan, jangan andalkan handphone di samping saudara kalau tidur. Andalkan ini. Karena handphone itu banyak godaannya, saudara. Oh, pada saat gue mau baca Alkitab, tahu-taunya lompat ke Facebook, tahu-taunya lompat ke TikTok, tahu-taunya lompat ke bawah, akhirnya terpengaruh. Jadi saya sarankan Bapak Ibu Saudara, kalau ada Alkitab jangan buat tidur di rumah, tapi buatlah itu sebagai sahabat, sebagai pasangan di rumah, taruh di tempat tidur. Dan ketika kita memandang buku seperti ini, kita melihat, oh Alkitab, bukan kita memandang, oh handphone. Ya, beda kan? Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Kita meluangkan waktu 5 menit, 10 menit itu sangat berarti investasi kita untuk ke dalam kerajaan surga. Orang tuaku yang aku kasihi, yang semakin hari semakin muda, jangan buang waktu, karena waktu makin mendekat. Ya, lo saya udah mendaftar 45 tahun, itu bertambah. Tapi masa gue tidak ingat yang usia 25 tahun? 25 tahun itu membuat saya terbayang-bayang untuk mengikuti. Jangan sampai
Aku sudah mendedikasikan diri saya untuk mengikut Tuhan. Jangan sampai aku sudah menjadi hamba Tuhan. Jangan sampai aku sudah mengorbankan waktu saya untuk percaya pada Tuhan. Tapi hanya dengan umur yang sisa itu, saya kehilangan yang namanya kerajaan surga. Sia-sia itu semua. Karena apa? Saya juga heran Pak Gembala. Kalau di Toraja itu setiap kali mereka menghadapi mayat, tulang-tulang tengkorak, tapi mereka tidak takut kematian. Saya juga heran. Malah mereka berpesta, itu saya juga heran. Mereka berpesta. Ya, kalau orang Batak kan nyanyi-nyanyi ya. Gitu. Padahal itu membuat kita merenungkan tentang hidup. Bahwa tulang kita akan seperti itu nanti, kepala kita, tengkorak kita itu seperti itu nanti, dan apa yang kita miliki itu semua juga tidak ada artinya lagi, kan? Yang ada adalah nafas jiwa kita ini masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berikut adalah kita udah sampai di mana? Yang ketiga ya. Yang kedua, membuka pintu hati dan memulihkan keintiman. Membuka pintu berarti menyerahkan kendali hidup kepada Yesus, mengambil komitmen untuk membangun kembali mesbah keluarga dan persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Pada saat Yesus mengatakan aku masuk dan makan bersama dengan mereka, itu sebetulnya adalah satu gambaran. Masih adakah di antara kita saat ini makan bersama dengan anak, suami istri di meja makan tanpa pakai handphone? Ataukah kita makan terus kita masing-masing, iya mak, iya pak, enak? Salah satu. Padahal di meja makan itu bisa menyelesaikan masalah. Amin. Bisa ada nasihat di situ, bisa ada penguatan di situ. Karena kalau misalnya sampai dengan detik ini dan itu kita jarang melakukan, saya pesankan lakukanlah itu. Dalam keluarga saya komitmen dengan anak saya. Kalau lu mau pergi makan, tinggalkan handphone. Kalau tidak mau makan, ya silakan. Itu aja kunci. Kenapa? Waduh, ngajak sekarang ini ampun-ampunan deh. Kita mau ngomong aja begini, iya. Udah kacau apa deh. Dan itu kita anggap biasa, tapi sementara itu merusak kita tentang hubungan sesama dan juga hubungan keluarga. Karena itu Bapak Ibu, mulai hari ini pulang ke rumah, bangun mesbah. Di meja makan itu bisa kita berdoa. Di meja makan itu mari kita makan, kita memberikan nasihat. Jangan bawa handphone, jangan aktifkan handphone, supaya terjadi hubungan batin. Ya, hubungan batin itu semakin akrab. Yang ketiga adalah membeli emas, pakaian putih, dan salep mata dari Tuhan. Merendahkan diri untuk mengandalkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-18, membeli emas yang murni, iman yang teruji, pakaian putih, kekudusan hidup di tengah pergaulan kota, dan salep mata, hikmat roh, agar bisa melihat apa yang di sini kita lihat bahwa apa yang dimaksud dengan ini, emas yang dimurnikan, yaitu iman murni dan sejati yang teruji oleh proses ujian. Ketika Tuhan melihat kita, pengeringan kepada Dia, adakah emas yang murni itu yang diproses itu sampai kepada pengenalan akan Kristus itu sesungguhnya seperti yang dikatakan Pak Roni waktu itu, bahwa kita dipilih, kita dipanggil, dan kita diproses. Setelah itu apa? Kita menang. Tapi banyak orang sampai ke proses tidak sanggup lagi kepada kemenangan. Kenapa? Karena baru dimurnikan, belum sampai kepada emas. Gitu. Yang berikut di sini berbicara tentang pakaian putih, kebenaran dan kekudusan hidup yang menutupi dosa, rasa malu kita. Jangan kita pura-pura di hadapan Tuhan. Yang ketiga, minyak pelumas mata, berbicara tentang kepekaan rohani untuk bisa melihat kebenaran dengan jelas melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, terakhir adalah apa yang dialami orang yang kaya di mata dunia dan di surga. Yang pertama, mengalami upah pemerintahan bersama dengan Kristus. Kita akan bersama dengan Kristus, memerintah bersama-sama dia di dalam kerajaan surga. Yang kedua adalah mengalami pembalikan status yang radikal. Mereka tidak lagi dinilai berdasarkan status sosial atau seberapa tebal dompet mereka di dunia ini. Di hadapan Allah, posisi mereka ditinggikan dari yang semula
dikritik miskin melarat menjadi duduk di atas tahta kemuliaan Allah. Yesus yang tadinya mengatakan, kamu adalah miskin, kamu adalah melarat, tapi ketika mereka membuka pintu hatinya, maka Yesus menyambut dia dengan mengatakan bahwa statusnya itu yang awalnya dibilang miskin di kerajaan surga, mereka itu memiliki kerajaan surga. Maukah kita untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus? Maukah kita akan menikmati kehidupan itu? Yang ketiga adalah menerima kepastian otoritas surgawi dibandingkan dengan otoritas atau koreksi duniawi. Di ibu kota yang besar seperti kita sekarang ini, Tuhan menganugerahkan otoritas dan hak kepada kita semua untuk bagaimana di akhir zaman bagi mereka yang setia, otoritas surgawi ini akan bersifat kekal dan selama-lamanya. Dan yang terakhir, menikmati persatuan yang sempurna dengan Kristus. Puncak dari segala upah adalah keintiman mutlak menjadi kaya di mata surga. Berarti memiliki hubungan timbal balik. Yesus terkoneksi dengan kita dan kita terus terkoneksi dengan Dia. Maka keempat hal ini kita akan menikmati bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya melihat secara manusiawi kita, tapi mari kita lihat kekristenan kita, iman kita itu secara mata rohani, pandangan daripada Yesus itu. Karena dunia melihat apa yang kita miliki, tapi Yesus melihat apa yang ada di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala. Renungkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan. Saya waktu persiapkan khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya bertanya pada Tuhan, apakah aku sedang disebut miskin di hadapan surga? Ataukah saya sudah setengah perjalanan itu, tapi di dalam hati saya berkata, engkau belum ada apa-apa. Karena waktu begitu banyak kuberikan kepadamu, engkau masih banyak mempergunakan untuk keinginanmu sendiri, bukan keinginanku untuk surga. Sukses finansial di ibu kota adalah sebuah alat atau berkat, bukan tujuan akhir dari hidup kita. Jangan biarkan menara gading kesuksesan kita justru mengunci Yesus yang sedang mengetok pintu dari luar. Mari buka hati kita. Yesus sedang berdiri di depan pintu hati Anda dan saya hari ini. Dia tidak mendobraknya. Dia hanya mengetok dan menunggu. Adakah di antara kita yang membuka pintu hati, yang sudah mulai suam-suam kuku, yang sudah mulai terpengaruh dengan keadaan dunia? Maukah saudara dan saya membuka pintu hati hari ini, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan menukar kekayaan semua di dunia yang disebut dengan kekayaan semua hanya sementara, menukar dengan tahta kemuliaan yang kekal nanti. Mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus sekarang juga, agar Dia menjadi Raja atau Tuhan atas segala aspek hidup kita hari ini sampai selamanya. Kalau kita berkata dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seringkali dalam hidup kita ini terlalu memikirkan hanya di bumi. Kita lupa bahwa semua itu adalah semu. Dan seringkali kita terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang selama ini sudah membawa hidupnya kepada Tuhan untuk melayani, berkomitmen kepada Tuhan.
Tapi Engkau mulai suam-suam kuku, mulai redup api pelayanan itu di dalam dirimu. Datanglah kepada Tuhan saat ini dan sadari bahwa sebetulnya Yesus itu sedang mengetuk pintu hatimu. Dia mau masuk. Adakah engkau menyiapkan meja hatimu itu? Dan dia menjamu engkau makan bersama-sama dengan dia. Sadarlah dan sadarlah. Kita manusia diciptakan dulu Tuhan di dunia ini hanya sementara. Kita mengikut Tuhan, tujuan akhir kita adalah hidup kekal. Bukan hanya diberkati sementara di dunia ini. Adakah di antara kita saat ini yang sudah mulai membanding-bandingkan kehidupanmu dengan orang lain? Sadarlah bahwa Tuhan menetapkan engkau dan Tuhan menetapkan orang lain berbeda dengan engkau dan saya. Kita semua punya panggilan masing-masing. Kita semua punya takaran masing-masing dari Tuhan. Kita punya kemampuan masing-masing dari Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Terimalah Yesus itu, jamulah dia, dan dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Ambil satu komitmen saat ini. Jangan buang waktumu yang sia-sia, yang tersisa. Tapi berilah untuk Tuhan. Yang ingin mau melayani Tuhan, ambil sebuah komitmen bahwa aku ingin diberkati di dunia dan selamat di surga. Aku ingin investasi surga. Aku ingin tidak hanya diberkati di dunia tetapi miskin di dalam surga. Ambillah sebuah komitmen ini dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang berbicara kepada Ibu Saudara. Jangan keraskan hatimu. Tuhan ingin bicara pada saudara. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Jangan engkau seperti jemaat yang ada di Laodikia yang mengandalkan apa yang dia miliki. Tapi sesungguhnya Yesus mengatakan, engkau miskin, engkau melarat di hadapanku. Melayani, lebih sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Melayani, lebih sungguh. Tuhan menggerakkan saya, Bapak Ibu Saudara, mari ambil tempat, duduk di kursinya masing-masing, berlutut di hadapan Tuhan. Mari berlutut di kursinya masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Berlutut. Balik-balikkan badan dan berlutut di hadapan Tuhan. Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan selama ini dan pada saat sampai kepada kekekalan nanti, Yesus menolak kita. Kita di luar pintu, tidak bisa masuk menikmati kehidupan kekal itu. Tuhan ampuni kami Bapa. Tuhan maafkan kami Tuhan. Jika selama ini Tuhan kami sudah melayani Engkau, kami sudah mengikuti Engkau, tapi sesungguhnya kami masih miskin untuk kerajaan surga Tuhan. Mari Tuhan. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Maafkan kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Selama ini Tuhan kami suam-suam kuku. Kami hanya Tuhan formalitas ikut Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa. Tuhan, kuduskan kami. Tuhan, maafkan kami jika kami terpengaruh dengan keadaan-keadaan di sekitar kami Bapa. Ampuni kami Tuhan jika kami mengandalkan apa yang ada di dalam diri kami Tuhan. Karena semuanya itu tidak ada apa-apa yang di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau mau Tuhan, hati kami sungguh-sungguh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami mengerti Tuhan, bagaimana kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Dan di dunia juga kami menjadi orang-orang yang berkati. Itu sulit bagi kami Tuhan, tetapi melalui firman tidak ada yang sukar karena Tuhan sudah membuka jalan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel, berkati keluarganya, pelayanannya, dan apapun yang dikerjakan juga berkati juga kami saat ini Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kuatkan kami, berikan jalan kepada kami, berikan hikmat kepada kami, jauhkan kami dari segala keluh kesah, jauhkan salah, ketidaktaatan, jauhkan dari segala tidak percaya kepada Tuhan, menyepelekan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau untuk berjalan tidak suam-suam kuku, tapi kami panas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi persembahan kasih dan juga untuk pembangunan. Kami serahkan pembangunan gereja kami, kontrak, dan kami tidak ragu bahwa suatu saat nanti kami punya gedung sendiri. Kami percaya itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu, shalom. Ya, sambil persembahan dijalankan, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Pendeta Samuel. Saya juga tidak tahu ya, kadang-kadang beliau berkhotbah hari ini tentang kaya di sorga, kaya di dunia, dan miskin di sorga. Di dunia, di sorga, betul. Dan bagaimana orang yang kaya di dunia dan kaya di sorga. Sebenarnya nanti juga saya akan khotbah tentang bagaimana menjadi kaya di sorga dan kaya di dunia. Saya nggak tahu kok bisa berbarengan. Ya. Dan Bapak Ibu, kadang-kadang kita susah sambil persembahan dijalankan. Kadang-kadang kita susah merasa bahwa itu sangat berat. Iya, sama dengan tentara. Kalau tentara diajar disiplin, harus ini ada, kalau nggak dihukum. Nah, hukumnya tentara itu berbeda, disiplinnya tentara itu berbeda dengan
disiplinnya gereja. Kalau tentara melanggar dia dihukum. Kalau hamba-hamba Tuhan di dalam gereja dia melanggar, Tuhan ingatkan dengan kasih. Hukum Taurat juga mengajarkan tentang sanksi, ketaatan. Tapi hukum kasih itu mengajarkan kasih. Bagaimana kita tidak bisa melakukan dosa? Bagaimana kita taat kepada Tuhan? Gak usah pikirkan hukumannya, pikirkan tentang mengasihi Bapa saja. Mengasihi Bapa saja. Siapa yang merasa ada satu terikatan tentang dosa di sini? Misalnya dosa perzinahan, susah sekali untuk dihilangkan. Kalau kita takut akan hukumnya, tetap aja kita langgar. Tetapi coba terapkan tentang hukum kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan itu nggak ada lagi kemauan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita tahu tentang kasih Tuhan. Makanya kunci daripada semua itu adalah bagaimana membuat Tuhan tersenyum. Ketika kita membuat Tuhan tersenyum, segala sesuatu yang kita lakukan itu terkontrol oleh Tuhan. Ya, terkontrol oleh Tuhan. Kadang-kadang itu hobi bola, hobi tinju, nggak pergi ke gereja. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kalah itu hobi. Ya, kalah. Pasti saya yakin. Ya, saya nggak mungkin, saya nggak ada lagi perjuangan harus ke gereja, enggak. Pasti udah menang pasti ke gereja. Pagi-pagi saya udah tadi nonton bola sampai jam 5 pagi, tetap aja saya langsung mandi berangkat ke gereja. Jadi Bapak Ibu, sangat gampang sebenarnya untuk menaati firman Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk menghilangkan segala dosa. Satu-satunya adalah mengasihi dan tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Itu saja kunci daripada, kalau Pak Samuel itu sudah menyampaikan caranya bagaimana kita kaya di sorga dan kaya di dunia. Mengasihi Tuhan, wajah Tuhan, dan Tuhan juga kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini khotbah kedua jadinya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Tidak melupakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendahulukan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan berlimpah atas kami sesuai dengan takaran yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, pergumulan mereka Tuhan. Tapi satu hal, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang punya masalah Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang masalah keluarga, Engkau pulihkan. Masalah ekonomi, Engkau berikan jalan keluar. Pulihkan ekonomi.
Masalah kesehatan sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Masalah pekerjaan Tuhan Engkau beri pekerjaan. Masalah pendidikan Engkau berikan dia untuk menyelesaikan pendidikan. Masalah keturunan Tuhan Engkau berikan mereka keturunan Tuhan. Dan apapun yang mereka butuhkan Tuhan memberkati. Cukupkan mereka Tuhan. Biar mereka tetap sukacita di dalam segala hal. Berkati mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, para menteri, para DPR, DPD, para legislatif, yudikatif, para jaksa, polisi, hakim, penasehat hukum, dan seluruh penegak hukum yang ada Tuhan. Biarlah keadilan ada di negara ini, menjadikan negara kami menjadi negara bangsa adil dan makmur. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan seluruh gereja yang pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja yang ada Tuhan. Bapak Gilbert Lumendong Tuhan. Di Glow Pusat Engkau memberkati. Gereja kami Glow Gading Serpong Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati para hamba-hamba Tuhan dan para jemaat. Gereja kami ini adalah gereja yang mau bersekutu bersama sebagai keluarga untuk tetap memuji Engkau Tuhan. Ajar mereka untuk tetap berakar Tuhan. Apapun masalah di gereja kami, mereka tetap setia. Berkati mereka Tuhan. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kekasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan satu-satunya dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Saudara. Silakan ambil waktu untuk berdoa dan bercakap. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Haleluya.